Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu ahadukumul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibr." Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang dalam hatinya menyimpan kesombongan sekalipun hanya seberat atom. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat psikologi kesombongan dari sisi perspektif tasawuf. Nah, dari sisi tasawuf, bahwa orang sombong itu biasanya tidak mau menghormati orang lain, sulit untuk mengapresiasi kebaikan dan kelebihan orang lain, bahkan gengsi untuk meminta maaf, pendendam, tidak mau mengakui kesalahan, merasa diri lebih hebat daripada orang lain, dan lain sebagainya. Itu dari sisi psikologis. Nah, sedangkan dari sisi sosiologis, bahwa perilaku orang sombong itu kurang menyenangkan biasanya. Coba saja ketika kita bersahabat dengan orang sombong, pasti akan merasa tidak dihormati. Susah bertahan bersahabat dengan orang sombong itu. Kenapa? Ya karena hakikatnya orang yang sombong itu manusia yang salah langkah sebetulnya. Padahal sifat sombong itu yakni satu sifat yang menjadikan dirinya sendiri ingin dibenci orang. Nah, ini dari sisi sosiologis. Lalu kemudian kita bisa melihat kesombongan dari sisi sejarah. Karena ketika kesombongan itu sudah melebihi batas kemanusiaan, itu biasanya langsung ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Raja Firaun saja, dia ditumbangkan karena kesombongannya. Padahal kalau kita lihat dari sisi kebaikannya, itu banyak sekali sebetulnya. Karena Firaun ini seorang pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya, bagaimana agar rakyat saya bisa makan. Bahkan proyek-proyeknya Firaun, diantaranya piramida saja, itu merupakan pola seorang Raja Firaun untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang penting rakyat saya bisa makan. Nah, makanya sekalipun Nabi Musa ketika itu sebutannya sebagai Kalimullah, Nabi yang bisa langsung diajak berbicara dengan Tuhan, beliau selama 40 tahun mendoakan agar kerajaan Firaun itu mengalami keruntuhan. Itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam, berdoa selama 40 tahun agar kerajaan Firaun itu tumbang, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Ya karena memang banyak kebaikan Firaun kepada rakyatnya. Nah, akan tetapi begitu kesombongannya Raja Firaun memuncak ketika mengakui dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, nah, ini sudah melebihi batas kemanusiaan, langsung ditumbangkan dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sejarah di negara manapun di dunia, siapapun pemimpinnya, ketika kesombongannya muncul pasti akan tumbang itu. Idi Amin Dada Oume, presiden Uganda, ditumbangkan karena sombong. Bokassa, kepala negara Afrika Tengah, tumbang karena kesombongannya. Bahkan Hitler, ketika kesombongannya melebihi batas kemanusiaan, tumbang dengan sendirinya karena kerakusan dan ambisinya. Nah, begitu pula ketika seseorang berkata, kalau macam-macam kamu saya pecat karena masa depanmu ada di tanganku. Ini tentunya disadari atau tidak, dia sudah menganggap dirinya Tuhan. Karena itu waspadalah. Sebab sombong itu pakaian Tuhan, terus kita pakai, ya kagak ada pantas-pantasnya. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, Al-izmah izari, keagungan adalah selendangku, kata Allah. Wal kabriya ridai, kesombongan adalah pakaianku. Faman nazani wahdam minhuma, maka barang siapa yang mencabutnya dariku atau salah satu saja dari keduanya, azabatuhu, maka aku akan mengazabnya.